ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati olehnya. Sesungguhnya dialah Allah taala yang telah menciptakan kita, memberi kita rizki, hidayah, mencukupi kita, menjaga kita dari keburukan, dan pun jika kita tertimpa musibah maupun keburukan maka tidaklah itu melainkan karena hikmahnya, kebijaksanaannya, ada kebaikan di balik semua itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala yang menjadikan negeri ini aman, kehidupan kita di rumah kita, di masjid dan seterusnya dengan amannya Allah taala yang menjadikannya, yang mentakdirkannya. Maka kita wajib untuk mengingat kembali tugas untuk diri kita, tugas kehidupan dari awal ketika kita mengawali usia baligh sampai akhir hayat yang Allah lebih tahu kapan berakhirnya. Tentu tugas kita adalah ibadah, dan ibadah sewajibnya dilakukan di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar dicintai oleh Allah taala. Dan pembahasan kita pagi ini biiznillah taala adalah sebalik dari itu, yaitu 9 golongan atau 9 orang yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. 9 orang, 9 golongan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesemua dari 9 golongan tersebut disebutkan dalam Al-Quran dengan frase atau kalimat sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang berikut. Nanti insyaallah akan kita sebutkan dalil untuk masing-masing asnaf atau macam. Jemaah sekalian rahimakumullah, demi mempersingkat waktu kita langsung ke as-sinf al-awwal,
Macam pertama dari yang tidak Allah sukai. Yang pertama al-mu'tadun. Al-mu'tadun. Nanti akan kami jelaskan insyaallah apa itu mu'tadun. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 190. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Janganlah kalian berbuat i'tida. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat i'tida. Apa itu i'tida? Dan siapakah itu mu'tadun atau mu'tadi? Al-mu'tadi huwa alladhi yalhaqu ad-darara bil akharina bighairi wajhi haqqin sawa'un kana ad-dararu ma'nawiyan aw hissiyan. Orang mu'tadi adalah orang yang memberikan madarat, keburukan kepada selainnya, kepada orang lain tanpa adanya hak dan kebenaran. Enggak ada hak dia untuk melakukan hal tersebut, merugikan orang lain, memadaratkan orang lain. Sawa'un kana ad-darar ma'nawiyan aw hissiyan. Entah keburukan atau madarat tersebut bersifat ma'nawi ataupun materi. Bersifat ma'nawi di antara contohnya nyuri, nyolong, korupsi dan seterusnya di antaranya ya. Atau bersifat tadi bersifat materi atau bersifat ma'nawi, gangguan demi gangguan dengan lisan ya, membicarakan kejelekan misalnya tanpa hak, membicarakan kejelekan tanpa hak, atau membicarakan kejelekan dalam bentuk yang dilarang oleh Islam. Karena beberapa membicarakan kejelekan itu diperbolehkan, bahkan harus ada kadang. Seperti tapi dengan batasannya. Seperti orang yang hutang tapi tidak pernah mau bayar tanpa uzur. Ini boleh diperbincangkan kejelekan dia dalam tidak mau membayar hutang saja, itu saja. Sehingga masyarakat tahu hati-hati sama dia, kalau dia mau hutang jangan kasih karena dia itu enggak pernah mau bayar hutang padahal dia bisa. Nah ini boleh. Atau dai-dai yang mengajarkan umat justru kepada penyimpangan, maka ini hukumnya fardu kifayah untuk dijelaskan penyimpangan dan kesesatannya. Harus ada yang membicarakan kejelekan penyimpangan dai ini ya, harus ada. Tapi sebatas itu saja, tidak sampai ke ranah lainnya, apalagi masalah pribadinya, melainkan terbatas di situ. Nah, hal seperti ini diperbolehkan atau diizinkan dalam syariat karena maslahat yang tercipta setelahnya. Madarat ma'nawiyah, kembali ke yang tadi. Madarat ma'nawiyah, kalau di zaman sekarang kerap kali bisa dilakukan dengan media modern, elektronik atau modern lah. Ya, di antara contohnya nyetel dangdut keras-keras. Sehingga tetangganya keberisikan. Ini termasuk i'tida. Dan ini juga masuk pelanggaran. Ini bukan khusus dangdut ya, apapun menyetel lagu keras-keras apapun, mau dangdut, mau metal, mau apa. Ini masuk pelanggaran ke dalam
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Ini di antara bentuk menyakiti tetangga dengan suara yang keras seperti itu, padahal tidak perlu. Bahkan ada yang lebih buruk lagi, jemaah. Kalau aransemen atau lagu-lagu dan suara keras seperti itu atas nama agama, misalnya nyetel lagu-lagu religius tanda kutip ya, karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan lagu religius, nggak pernah. Yang ada bacaan Quran ya, keras-keras. Kenapa ini dikatakan lebih buruk? Pertama, ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para salaf kita, yaitu berdakwah atau berislam dengan lagu religius, tidak ada contohnya ya. Bahkan sebenarnya cara-cara seperti itu pada asalnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka beragama dengan lagu. Kita ini beragama dengan membaca Al-Quran dan zikir. Tapi enggak, ini lagu, cuman ini selawat Ustaz. Iya, selawat dengan nada dan juga dengan aransemen ma'azif, alat-alat musik ya. Ini jelas tidak ada tuntunannya. Itu pertama. Keburukan pertama atas nama agama. Kemudian yang kedua, dan ini terjadi betapa banyaknya yang mengatasnamakan agama Allah Ta'ala atau syariat Allah atau zikir dan doa, mengganggu orang lain dan merampas hak ketenangan dan kenyamanan tetangga. Tapi otomatis orang-orang gak bisa melawan, gak bisa menasihati. Karena apa? Kita punya tameng yang namanya zikir, agama, lagu religius. Maka ini berarti apa? Mengganggu orang dengan nama agama dan tanpa ada syariatnya dalam Islam sama sekali. Berikan satu dalil saja yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut disyariatkan. Tidak ada, jemaah, tidak ada. Kalaupun ada, dalil buat-buatan saja atau dicok-galicok saja, tidak ada. Maka jemaah sekalian, madharatnya lebih besar. Karena orang itu akan, saya misalnya keganggu bayinya, keganggu orang tuanya, ada yang sakit, ada yang mau belajar, besok kerja dan seterusnya. Tapi ini rebonoan pakai rebana kerincingan, kemudian sama teriak-teriak selawat. Tidak ada. Coba bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bareng-bareng teriak-teriak selawatan. Nggak pernah ada, jemaah. Padahal ketika itu nggak ada speaker. Ini udah ada speaker, teriak pula. Gimana? Nggak ada contohnya. Dan kemudian orang-orang mau protes, ini agama, dan mereka menyangka itu semua bagian dari agama. Padahal tidak ada jemaah, tidak ada. Nggak ada contohnya. Ya. Maka ini termasuk i'tida dan atas nama agama. Nah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dengan memberikan madarat kepada orang lain, apalagi kalau atas nama agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang perlu ya, kita sendiri juga susah, Pak. Bahkan seorang ustadz susah protes sama teman-teman atau saudara-saudara kita yang seperti ini perilakunya. Lebih-lebih mereka misalnya satu kumpulan. Lebih-lebih kalau misalnya ternyata mereka satu kumpulan, satu jemaah, satu majelis dengan satu seragam, kemudian parkir di jalanan. Kita mau protes, ini orang ke agama dan atas nama agama. Nanti kalau kita protes dibilang kita anti selawat, anti ziarah, anti ini, anti itu. Kita hanya ingin menerapkan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Ya.
Sekarang misalnya kalau misalnya ada konvoi moge syar'i, ya, singkat aja KMS misal Anda bikin konvoi moge syar'i, knalpotnya racing semua, gede segede gaban. Kadang motor sama knalpotnya gedean knalpotnya, gede, suaranya itu lebih dari suara bass dangdut Pak, sampai ke hati, dung. Dan tapi Anda sebut konvoi moge syar'i atas nama agama, syiar Islam nih, bawa bendera tauhid, ya, bawa bendera tauhid, 10 orang aja, 10 motor aja Pak, lewat perumahan, ya, ada yang protes, jangan berisik dong dalam beragama. Kita bilang enggak, kita hanya mensyiarkan agama Allah dan bendera kalimat tauhid, jangan protes. Kira-kira gimana menurut antum? Syiar ada aturannya dalam Islam, ibadah ada aturannya, ada ilmunya. Gangguin orang juga ada di sini konteksnya. Ini ganggu, bukan syiar. Kalau syiar sesuai syar'i, azan, ya azan. Bahkan sampai baca Quran aja jemaah sekalian, baca Quran dengan teriak-teriak keras-keras misalnya. Ya, jangankan dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks sholat sunnah nih, ada orang sholat sunnah qobliyah subuh, sampingnya baca Quran. Maka hendaknya yang baca Quran itu jangan terlalu keras sehingga jangan sampai mengganggu yang lagi sholat qobliyah subuh. Misalnya, bukan tadi konteksnya, misalnya saja. Maka lihat, sama-sama ibadah, sama-sama sesuai syar'i saja, ada aturannya supaya tidak terganggu salah satunya. Lah apalagi kalau yang tidak ada dalam Islam, kok malah justru mengatasnamakan Islam. Pasti kita tidak terima. Ini dia nggak ada moge syar'i itu. Kalau syar'i ke masjid, sholat, belajar. Maka hati-hati. Allah tidak suka dengan orang-orang mu'tadin, melampaui batas, tidak melampaui batas syariat, apalagi kalau sampai atas nama syariat atau agama. Ini yang terjadi di masyarakat. Ya, mau kita mendustakannya atau tidak, ini yang terjadi memang. Gangguannya, madaratnya maknawi, yaitu maknawi, gangguan. Orang jadi bingung, orang jadi keberisikan, orang jadi nggak bisa tidur dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang gangguannya materi juga Pak. Gangguannya materi juga. Saya pernah melihat majelis besar sekali, ada panggungnya, masya Allah, banyak anak muda ngumpul di situ malam minggu. Majelis taklim katanya sampai tengah malam. Kayaknya kalau nggak sampai tengah malam nggak afdol. Itu dalam radius 1 kilometer terdengar itu selawatannya. Kemudian kita cek besok harinya di pagi hari. Ini suatu lapangan dan sampingnya banyak warga ya, maksudnya rumah warga biasa umum gitu. Pas kita cek pagi hari, sampah berserakan di mana-mana. Nih lihat, kezaliman dan memberikan madarat dari segi maknawi berupa gangguan, dan juga madarat dari segi hissi materi berupa sampah-sampah berserakan. Dan ini atas nama agama. Ini yang perlu dikoreksi dari kita. Ya, ini yang perlu dikoreksi. Sehingga stigma sebagian orang, oh jadi kalau beragama kayak gitu ya, gitu loh. Oh jadi kalau selawatan kayak gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan jemaah sekalian. Kita beragama satu sisi, jangan sampai menabrak sisi lain yang Allah Ta'ala tidak menyukainya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, jangan memberikan madarat pada orang lain. Ini pertama. Sirf yang atsani, macam kedua jemaah, yaitu al-khawanun al-athimun. Nanti kita jelaskan. Kata Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 107,
Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang khawan, athim. Apa itu khawan athim? Kata Imam At-Tabari dalam tafsir beliau rahimahullah, huwa man ya'khudhu huquqan nasi wa amwalihim wa amwalahum zulman wa udwana. Khawanan athima adalah orang yang mengambil hak-hak manusia dan harta-harta mereka secara zalim dan melampaui batas. Secara zalim dan melampaui batas. Itu yang suka ngambil hak-hak manusia. Ya. Kalau misalnya dia punya pangkat, ya sebagai pejabat misalnya, kadang nilep atau korupsi, ini hak manusia dirampas. Yang di bawah pun kadang kayak gitu. Ya misalnya warung, ya di warung kembalian kurang misalnya sengaja, atau minimarket, kalau misalnya yang datang yang belanja ibu-ibu detail kan, jadi nggak berani. Tapi kalau belanja bapak-bapak, Pak boleh ya Pak, ini diinfakkan atau sedekah buat fakir miskin misalnya, sisanya recehannya 200 perak. Bapak-bapak aja udah, kalau bapak-bapak gitu kan nggak mikirin fakir miskin mana, alamatnya mana, nggak mikirin gitu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kadang-kadang agak bawel dikit soal ini gitu kan. Kalau bapak-bapak nggak, fakir ya nggak apa-apa. Dan ternyata 200 perak itu nggak disalurkan kepada fakir miskin misalnya, tapi kembali ke maslahat pegawai misalnya. Ini jelas ini zalim, ini berkhianat, ini dusta, ini bohong, ini mengambil hak walaupun 200 perak, hak orang lain tanpa kebaikan, tanpa kebenaran. Dan itu kalau misal dalam sehari 200 pengunjung, lumayan 200 kali 200 berapa tuh dalam sehari. Kalau memang kayak gitu, maka itu adalah khawan dan asim, berdosa dan hartanya haram. Kalau memang ada yang seperti itu, naudzubillah min dzalik. Ini contoh di antara banyak sekali contoh jemaah sekalian. Dan termasuk mengambil hak manusia adalah berjualan di trotoar. Ya. Berjualan di trotoar, ya, yang mana trotoar itu oleh pemerintah dimaksudkan untuk pejalan kaki atau semisalnya. Bahkan bukan hanya trotoar cuma di jalanannya, beberapa pasar itu seperti itu. Nggak usah kita sebut mana tempatnya, nggak jauh kok dari sini. Ya. Muskilahnya sekarang bukan murni salah pedagangnya, tetapi memang diizinkan oleh preman setempat atau penguasa setempat, yang mana itu juga tidak benar gitu loh. Di antara bentuk mengambil hak itu mengambil hak manusia jemaah, karena mengambil hak pejalan kaki dan mengambil hak juga pemotor atau yang mengendarai mobil. Ada pasar lah di suatu tempat lah, di suatu tempat Jakarta, bahkan banyak mungkin, ya. Kalau misalnya malam sampai subuh, jalanan kan ada 2 jalur berlawanan. Satu jalur itu ada bisa 2 aliran mobil gitu. Kalau malam cuma bisa 1. Setengahnya jalan tuh kemana? Ini bukan trotoar lagi. Setengah jalan dijadiin pasar oleh para pedagang. Sepanjang 2 km sekitar itu. Macet. Kalau malam, bahkan subuh-subuh atau jam 3 pagi, jam 4, anak kalau lewat situ macet. Itu mulai 5 tahun belakangan ini. Dulunya nggak gitu. Ya, ini termasuk merampas hak. Nah, ini dia. Ya mindset harus diperbaiki. Jadi mengambil hak orang-orang secara zalim dan melampaui batas. Makanya kalau Anda lihat beliau-beliau mereka yang pedagang itu jemaah, tidak Allah berikan taufik dalam perdagangannya. Buktinya apa? Enggak ada yang salat subuh jemaah.
Nggak ada yang sholat subuh. Dengan ratusan lapak, ratusan pedagang, nggak ada yang sholat subuh. Buktinya apa nggak ada yang sholat subuh? Subuh mereka baru tutup membersihkan lapak-lapak mereka, dan itu agak lama. Habis waktu subuh baru mereka pulang ke rumah masing-masing. Nggak ada waktu buat sholat subuh. Allah musta'an. Ya, itu. Allah tidak menyukai yang seperti ini. Makanya tidak Allah berikan berkah perdagangannya, taufik dari Allah Ta'ala, nggak ada. Maka jemaah sekalian, hati-hati dengan merampas hak manusia. Yang ketiga, al-mukhtal al-fakhur. Al-mukhtal al-fakhur, nanti ana jelaskan. Kata Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Itu enggak usah diterjemahin karena bukan itu konteksnya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang mukhtal fakhur. Apa itu mukhtal fakhur? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-mukhtal al-fakhur alladhi yatakabbaru 'alan nasi wa yatafakharu 'alaihim bima a'tahu Allah. Mereka adalah orang yang sombong di atas manusia, merasa tinggi lebih di atas manusia, dan berbangga dengan apa yang Allah berikan padanya. Padahal wa huwa 'indallahi haqir. Padahal diri orang ini dan hartanya bagi Allah Ta'ala itu sangat rendah, hina. Dan orang ini la yashkurullaha bifi'li ta'atih atau bifi'li ta'at, tidak bersyukur kepada Allah dengan cara mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Enggak. Udah bangga, merasa lebih daripada manusia, bangga dengan propertinya, kepemilikannya, padahal bagi Allah itu enggak seberapa. Udah bangga kayak gitu, dia juga tidak menunaikan ibadah. Ya, kalau di surat An-Nisa 36, ya, di ayat 36 tersebut, kalau kita lanjutkan, ada lanjutannya jemaah sekalian. Ya, mukhtalan fakhura. Yaitu mukhtalan fakhura dalam ayat 37, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Yaitu orang yang pelit. Nah, orang yang pelit banyak yang sombong sebenarnya. Orang yang kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir. Ya, siapa orang kikir itu jemaah? Yang pertama adalah orang yang tidak pernah atau tidak mau menunaikan zakat. Ini pelit. Zakat yang dimaksud baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ya, maka di sini pesan saya untuk diri saya dan juga jemaah, ya, yang punya tabungan sebegitu banyaknya, ratusan juta, ya, maka dan punya tabungan emas dan sampai nisab, dan saya yakin mungkin banyak jemaah insyaallah yang seperti ini, alhamdulillah Allah kasih rezekinya, itu hati-hati zakatnya jemaah, ya. Azabnya pedih loh kalau nggak ditunaikan. Walaupun setahun doang nggak ditunaikan. Bagaimana kalau misalnya ini sudah punya tabungan selama 5 tahun atau 10 tahun dan sampai kekinian belum pernah menunaikan zakatnya, maka jemaah sekalian punya hutang 10 kali lipat 10 tahun itu. Dan tetap wajib ditunaikan, tetap wajib ditunaikan. Walaupun sudah berlalu 10 tahun. Iya, tetap wajib ditunaikan. Kecuali kalau tahun kemarin masih kafir, sekarang baru masuk Islam mu'alaf, itu baru dimaafkan. Tapi kalau selama hidup kita muslim terus, alhamdulillah 10 tahun belakangan gak pernah menunaikan zakat, padahal sudah mencapai nisab 10 kali haul, gak pernah mikirin zakat. Maka hati-hati jemaah. Jangan sampai nunggu pengadilan akhirat. Harus sekarang tunaikan dan takdirkan maksudnya taksir berapa kira-kira, ya, penghasilan, atau dulu berapa, tahun ini berapa, 2010 berapa, 2011 berapa, dan seterusnya.
Serahkan, perlihatkan kepada orang-orang ahlinya dalam masalah ini. Ini demi menyelamatkan ya sebelum apa? Sebelum wafat. Kalau udah wafat, yes, khalas. Bahkan kata sebagian ulama, kalau orang ini udah wafat dan tidak menunaikan zakat selama tadi punya hutang zakat sama fakir miskin dan mustahiq pun punya hutang itu, mati wafat, tidak diwajibkan atas ahli warisnya untuk membayarkan zakatnya. Paham ya maksudnya? Misalnya seorang bapak ini punya jualan dagangan dan tabungan yang masya Allah melebihi nisab selama 10 tahun misalnya, nggak pernah bayar zakat, nggak pernah kepikiran karena selama ini dunia aja hidupnya, untuk dunia aja. Wafat kemudian, anak-anaknya ternyata ada yang soleh nih. Dan karena anak-anaknya tahu bapak kita ini gak pernah menunaikan zakat, ayo kita sisihkan uang kita untuk membayar hutang zakat tersebut selama 10 tahun. Kita taksir berapa, ternyata semuanya total 10 tahun misalnya 250 juta misalnya, dibayarin tuh sama anak-anaknya. Kata sebagian ulama, hatta walaupun dibayarin sama anak-anaknya setelah wafatnya bapak ini, tetap tidak menampung, tidak mengisi kekurangan hutang tersebut. Tetap di akhirat akan dihisab. Kenapa? Karena hutang yang seperti ini beda dengan hutang lainnya. Karena hutang yang seperti ini paling awalnya adalah hak Allah, menunaikan zakat masuk rukun Islam. Kemudian baru hak mustahiqin. Maka nanti biar Allah tunggu bagaimana hisabnya dia bapak ini. Jangan nunggu, benar. Ini anak ingetin dari sekarang. Walaupun nanti anak-anak kita soleh terus menunaikan buat kita zakat yang masih kita berhutang darinya, itu belum bisa menutup dosanya, belum bisa. Ya, sama seperti sholat. Ya, sama seperti sholat. Misalnya kita punya hutang nggak pernah sholat, na'udzubillah min dzalik, bukan nggak pernah sholat, itu kafir dong berarti. Beberapa kali sholat bolong misalnya, nggak sholat di beberapa momentum tuh, nggak mau sholat, tapi bolong-bolong, kadang sholat kadang enggak. Anak kita walaupun menunaikan sholat, jadi soleh dan seterusnya, bahkan kemudian menghibahkan pahala sholatnya misalnya untuk kita, enggak menolong, tetap dihisab nanti kekurangannya. Kecuali kalau kita taubat sebelum wafat. Ya begitu jemaah sekalian. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Hati-hati. Ya, kalau kita melihat sebagian dari saudara muslim yang kok sombongnya minta ampun gitu loh dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan mobilnya dan seterusnya, kok sombongnya masya Allah. Ini kemungkinan besar ini orang nih kalau misalnya disuruh menunaikan zakat itu susah. Iya, biasanya gitu karakternya, sebagaimana Allah Ta'ala isyaratkan dalam ayat-ayat ini. Nah, jadi orang mukhtal fakhur itu merasa tinggi atas manusia, bangga, sombong dengan apa yang Allah berikan padanya, entah dari pangkat, jabatan, popularitas, pamoritas, rating, pakaian, properti, mobil, motor dan seterusnya. Bahkan sampai apa? Sampai otot yang kekar. Jemaah sekalian. Bukankah sebagian dari orang yang ototnya kekar suka memamerkannya? Iya, rata-rata. Ya bukan berarti kita nggak boleh kekar, nggak, bagus itu, insya Allah itu karena dari Allah. Tapi betapa adanya yang jadinya sombong dengan itu, hanya dengan lengkungan otot saja loh, padahal yang mana kok dia mati nggak bakal keker lagi. Cari orang yang sudah wafat masih keker, coba busuk tapi sombong kan. Jadi itu termasuk dunia juga jemaah. Lebih buruk lagi kalau kesombongannya dan merasa tingginya itu adalah dengan apa? Dengan kemunkaran. Contohnya tato. Rata-rata kan orang bertato kan pengen dilihat kan tatonya kan, rata-rata gitu. Kecuali yang taubat ya. Iya, ada tato sengaja tato di sini, maka dia pakai lengan pendek tuh pakai supaya kelihatan tatonya. Kenapa supaya kelihatan? Kata syaitan tuh menginginkan dia untuk takabur dengan tatonya itu.
Padahal dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW melaknat wasim dan wasiman, melaknat laki-laki atau perempuan yang bertato, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka bahaya itu. Lalu bagaimana kalau misalnya udah terlanjur tertatokan gitu? Ya taubat. Dan taubatnya kalau bisa harus apa? Dihilangkan tatonya. Kalau nggak bisa, mungkin kalau terlalu banyak atau mungkin memang akan merusak kulitnya kalau dihapus misalnya, misal saja. Maka khalas taubat aja dan sembunyikan tato itu. Kecuali di bagian tubuh yang memang nggak mungkin disembunyikan. Kayak saya pernah kajian di daerah Depok, ada di antara pengurus kajian Pak, tato di sini. Pengurus kajian waktu itu, bantu kajian, tapi dia udah hijrah, udah taubat. Ya kalau kayak gini kan sampai sini sampai mukanya nggak bisa ditutupin ya khalas. Yang penting taubat aja dan jangan merasa ujub lagi dengan tato-tato tersebut. Iya, jarang orang yang pakai tato itu tawadhu. Bukan jarang, anak pikir nggak ada Pak. Orang pakai tato merendah diri, rendah hati, nggak ada Pak. Rata-rata pakai tato untuk memamerkan, ya, untuk sombong, gitu. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat, al-khainun. Al-khainun, kata Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 58, fanbidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang khain. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, innal khiyanata huna bima'na naqdil ahd. Sesungguhnya khianat, nah ini orang-orang yang berkhianat. Khianat ini maknanya adalah naqd al-ahd, yaitu membatalkan perjanjian. Ada perjanjian, udah berjanji nih, tapi dikhianati. Ya, nah ini termasuk dia dalamnya membatalkan perjanjian atau menyelisih perjanjian. Masalah hutang. Ini hutang ini diantar masalah zaman dulu, lebih-lebih masalah kontemporer sekarang. Kan kadang-kadang kita lihat di Instagram, di Facebook atau media sosial, ya, diburu sama rentenir misalnya, mobilnya tiba-tiba diberhentiin, ya. Karena apa? Hutang. Dan gak mau bayar ini orang, makanya diutuslah preman-preman. Ya dua-duanya sama-sama salah. Pertama, yang pemilik hutang itu maksa banget dan gak mau maklumi. Yang berhutang pun gak mau bayar atau telat terus bayarnya tanpa ada uzur. Kalau misalnya kita berhutang, jemaah sekalian, kata Allah Ta'ala, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Nah ini yang sering kali kita ini dalam berhutang tidak memperhatikan ini. Dalam berhutang, menghutangi atau berhutang, hendaklah perhatikan ajal musamma, yaitu tenggat waktu yang disebutkan, kapan kira-kira mau bayar dan kapan tenggat cicilannya. Jangan karena teman, udahlah gampang lah, nggak bisa kayak gitu, masalah gampang nggak bisa kayak gitu jemaah dalam Islam. Ini masalah harta dan hak orang. Kayak misalnya bapak pinjemin saya nih 5 juta, terus yang meminjamkan itu sampean nggak nanya, Ustaz kira-kira kapan bayarnya. Jangan sungkan nanya kayak itu, jangan sungkan, walaupun kepada Ustaz. Lagi Ustaz itu juga kenapa kok ngutang gitu. 5 juta ya Ustaz ya, dah habis. Oh iya udah selesai pisah. Jangan kayak gitu jemaah. Kata Allah Ta'ala, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Harus ada ajal. Ajal itu waktu yang musamma, disebutkan kapan. Baik tunai bayaran nanti atau cicilan, yang penting ngomong kapan. Kata Ustaznya, ini saya bayar kira-kira kapan ya Pak ya? Bapak bilang, udahlah terserah Ustaznya, semampunya aja. Enggak, jangan kayak gitu Pak, jangan kayak gitu. Ya kalau semampunya nanti akhirnya apa? Akhirnya jadi ngaret anak. Apalagi kita orang Indonesia kan, ya hobinya kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu Pak, jangan semampunya Pak. Coba tentukan Pak kira. Ya udah, tiap awal bulan tanggal 1 atau tanggal 2. Nah ini baru.
Nah, ketika tanggal 1 atau tanggal 2, Bapak berhak untuk nagih. Berhak untuk nagih. Nah, Assalamualaikum Ustaz, afwan, udah tanggal 1 nih, gitu. Saya bilang, waduh Pak, bentar Pak, ana lagi banyak kebutuhan, ini dijelaskan secara jujur. Kalau dijelaskan secara jujur, maka diantara kewajiban muslim, yaitu Bapak sekalian, kewajibannya apa? Memaklumi, memaafkan kalau memang merasa yakin bahwa saya memang ana beruzur gitu loh. Afwan Pak, ana lagi kesulitan Pak, ana lagi banyak kebutuhan. Taunya habis itu ana upload di status WhatsApp jalan-jalan ke Taman Mini. Wah, antum kemudian ini antum Ustaz gimana, katanya banyak kebutuhan sekarang jalan-jalan. Anda jawab apa Pak? Ditraktir Pak, afwan gitu. Nah, ini maklumilah kalau ditraktir. Tapi kan sebagian dari kita nggak kayak gitu. Untuk kebutuhan bukan sekunder, kebutuhan ketiga, bahkan bukan kebutuhan luxury, kemewahan, kebutuhan syahwat saja, hawa nafsu saja, ya, itu masya Allah. Tapi ketika berhutang, masya Allah. Ibarat kalau di Al-Quran, orang-orang yang berhutang ketika ditagih, tiba-tiba apa? Abasa wa tawalla. Nah, itu apa Pak? Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berlalu pergi. Itu orang yang berhutang. Justru kadang-kadang kata orang lebih galakan yang punya utang, yang berhutang dibandingkan yang nagih. Masya Allah. Ini orang seperti ini berkhianat. Makanya kata Nabi SAW, matalul ghaniyyi zulmun. Orang kaya, orang berkecukupan, tapi dia ngaret dalam bayar hutangnya, padahal sudah waktunya dia ngaret, itu adalah kezaliman, zalim. Dan dia berkhianat dengan tenggat waktu yang dia tentukan. Maka hati-hati. Ini salah satu contoh dari pengkhianatan jemaah. Sebenarnya banyak banget yang lainnya. Banyak contoh lainnya. Kemudian yang kelima, al-farihun. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 76. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Ketika kaumnya, siapa kaumnya? Kaumnya Qarun, Bani Israel ketika itu, bilang kepada Qarun, la tafrah, jangan kamu yaitu bangga, jangan kamu bangga wahai Qarun. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga. Nah ini kita perlu rinci jemaah, maksud dari bangga ya. Bangga itu ada dua jemaah. Bangga kan sebenarnya kan senang. Bangga itu kan rasa senang, menyikapi sesuatu dengan senang. Bangga itu ada dua. Enggak semua bangga itu buruk loh Pak. Kalau bangga di sini yaitu dalam artian senang dengan apa yang Allah berikan dari kebaikan. Ya, senang dengan apa yang Allah berikan dari kebaikan. Beserta adanya tauhid, mengesahkan Allah, bersyukur kepada Allah, meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Maka ini justru kesenangan dan bangga yang wajib bahkan dan terpuji. Bangga dalam artian ini Pak ya. Bangga dalam artian bangga dengan apa yang Allah berikan, dengan adanya pengesahan kepada Allah, kemudian amal saleh, bersyukur dan tidak sampai derajat sombong. Maka ini bangga. Contohnya misalnya kita bangga ketika kita ini muslim. Bangga kita muslim. Dan melihat orang-orang yang belum Allah kasih hidayah dan betapa Allah telah antarkan mereka dengan kekufuran mereka, kita bangga dan senang dengan keislaman kita. Kata Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, orang Yahudi Nasara, ayo kita menuju ke kalimat yang satu. Ayo wahai ahlul Nasara, ta'al, sini kalian. Kita bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik dan tidak menjadikan siapapun dari kita sebagai pengatur syariat, melainkan kita serahkan hukum pada Allah. Maka kata Allah, fa in tawallau, kalau mereka enggak mau ikutan kamu, enggak mau ikutan aturan Islam, faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai kalian kepada orang-orang kafir, saksikanlah wahai orang Yahudi Nasara, kami adalah orang-orang Islam. Nah, ini merupakan kebanggaan, bangga, izzah, kami adalah orang Islam.
Dalam artian kami bersyukur kami orang Islam, kalian nggak mau masuk Islam, kami orang Islam. Yang seperti ini boleh, ya, bukan kesombongan. Kemudian itu tadi bangga atau senang yang diperbolehkan. Contoh lain kalau di kehidupan kita jemaah, siapa di antara kita yang keluar dari sholat subuh pagi hari, keluar masjid setelah zikir, apalagi setelah zikir, berapa zikir pagi petang, keluar dalam keadaan hati itu senang, bangga dengan syariat ini, bersyukur pada Allah, alhamdulillah pagi-pagi ini tuh enak rasanya, dingin gitu, alhamdulillah, senang. Ini farah yang bagus, kebanggaan dan kesenangan yang bagus. Ini yang seperti ini boleh, bahkan diwajibkan ke sebagian ulama, boleh. Mungkin contoh yang kecil yang asli bukan ibadah Pak. Contoh nih, contoh. Kita ngelihat orang naik motor, kita juga naik motornya. Standar dia masih nganggak Pak. Terus kita, bang, standar bang. Oh makasih. Apa rasa di hati? Seneng nggak Pak? Alhamdulillah ternyata saya orang baik ya, ngingetin dia. Ada rasa, itu namanya farah. Boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Lalu kebanggaan apa yang dilarang, yang haram? Yaitu kebanggaan yang al-farah yang tidak Allah cintai adalah kebanggaan yang apa? Seperti farahnya Qarun, kebanggaannya Qarun itu. Yang ketika itu Qarun itu adalah salah satu dari orang terkaya di Bani Israel. Ya. Terkaya di Bani Israel ketika itu, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia tafakhur, berbangga dengan hartanya. Dan dia merasa bahwa semua harta ini berasal dari skill saya, keilmuan saya. Dan dia tidak bersyukur dengan harta yang banyak itu, melainkan memamerkannya, sampai kan disebutkan dalam Al-Quran, kuncinya dibawa sama beberapa banyak orang. Itu saking banyaknya kunci hartanya dan beratnya. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya kita mendapatkan timbunan emas, timbunan harta, kita sebutnya harta apa? Harta karun. Itu dari Qarun. Padahal itu bukan harta karun, itu harta Majapahit mungkin, harta mana. Tapi disebutnya karun. Saking apa? Saking orang-orang meyakini bahwasanya dia diazab dengan kebanggaan dan kesombongannya. Contoh lain, farihun. Contoh lain adalah Fir'aun dengan kebanggaan pasukannya. Pokoknya rata-rata siapa yang berbangga dengan penghasilan duniawi yang Allah berikan padanya, dalam artian dia menjadi sombong dan makin menepi dari ketaatan, jauh dari ketaatan, ini kebanggaan yang mazmum, yang jelek. Nah, kadang-kadang syaitan kemudian membisikkan kepada seseorang, enggak kok, kamu enggak masuk kebanggaan yang jelek. Kamu kan memang bangga, senang, tapi kamu kan rajin sedekah. Ada sebagian orang rajin sedekah tapi maksudnya kebanggaan, bangga dengan rajin sedekah, bangga. Tapi ada kesombongan di hatinya dengan selalu memamerkan sedekahnya. Ini juga bahaya jemaah sekalian. Jadi syaitan tidak akan tinggal diam. Kemudian yang keenam jemaah, al-mufsidun, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini kok biasanya di sini kalau nggak salah ada bel-bel ininya Pak, kok nggak ini. Oh pantesan. Oh, udah ternyata. Berarti saya cukup sampai sini aja gimana? Nggak ada nunggu selesai soalnya dari tadi. Oke, mufsidun. Ya, syukran. Soalnya kita terbit matahari jam 5:58. Ya, ada semacam 3 lagi insyaallah. Mufsidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qasas ayat 77. Sesungguhnya Allah taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang berbuat kerusakan, baik kerusakan ma'nawi atau kerusakan materi. Lebih-lebih kerusakan sekarang, kerusakan moral. TikTok misalnya, kita sebut aja dah aplikasinya. Ya. Bagaimana ya, di dalamnya ada kebaikan sebagian, dagang, mungkin bahkan ada yang dakwah misalnya. Tapi buat betapa masyhurnya itu, sekarang banyak perempuan muda yang alhamdulillah Anda setitik pun belum pernah install itu TikTok, alhamdulillah. Tapi konon dikatakan itu yang joget-joget, bukan perempuan doang, laki-laki bahkan joget-joget.
bukan bencong, bukan, laki-laki. Gerakan yang nggak ada wibawanya sama sekali. Rusak. Kita laki-laki ngeliat aja seperti kok ini orang mengkhianati kelelakiannya dengan cara joget-joget kayak gitu entah di TikTok atau di YouTube. Lihat kerusakan ya. Bahkan dikabarkan pemilik TikTok yang berpenghasilan besar itu menyediakan diri untuk berpikir. Ya Allah, kulihat lihat kerusakan seperti ini, membuat kerusakan moral di muka bumi ini kadang-kadang malah lebih buruk daripada membuat kerusakan fisik. Ya. Kemudian yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala al-mutakabbirun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan marah, sombong. Seolah-olah bahasa Indonesia marah dari kata marah. Marah itu sombong, congkak. Dan orang yang sombong adalah orang yang paling sensitif ketika dikritik kesombongannya. Dia marah langsung. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan mukhtalin fakhur, kullu mukhtalin fakhur, seperti yang tadi, ya. Sombong dengan apa yang Allah berikan padanya. Dan di antara bentuk kesombongan jemaah sekalian adalah, kata Nabi SAW, batarul haq. Di antara bentuknya yaitu menampik kebenaran, menolak kebenaran. Dia tahu ini benar, ya, ditolak karena sombongnya. Itu karakter Bani Israel, Yahudi. Yang kedelapan, al-musrifun, orang-orang yang musrif. Musrif ini berlebihan dalam spending something gitu loh, menghabiskan sesuatu, atau bahasa kita mubazir. Tapi jemaah sekalian, ada perbedaan antara israf dengan tabzir. Coba di sini kata Allah di surat Al-A'raf, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, ambil perhiasan kalian kalau mau ke masjid. Jadi kalau ke masjid pakai pakaian terbaik, itu termasuk perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Wa kulu washrabu, makanlah kalian silahkan, minum silahkan. Wala tusrifu, jangan kalian berlebihan, mubadzir. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam masalah-masalah seperti ini. Para ulama mengatakan ada namanya tabzir, mubadzir, ada yang namanya israf. Dua-duanya di bahasa kita tuh sama-sama mubadzir. Tetapi jemaah sekalian, beda antara mubadzir dengan musrif, antara tabzir dengan israf, beda. Apa bedanya? Sebagian ulama membedakan. Kalau tabzir, mubadzir itu adalah menghabiskan sesuatu, menghabiskan dana dan semisalnya untuk hal yang Allah haramkan, untuk hal yang tidak Allah perkenankan, itu mubadzir. Yaitu mubadzir. Ya, menghabiskan sesuatu untuk hal yang tidak Allah perkenankan. Ya, misalnya seseorang menafkahkan sesuatu untuk zina misalnya. Nah, ini mubadzir. Adapun israf, kata sebagian ulama, israf adalah sikap berlebihan dalam masalah infak atau hal-hal yang disyariatkan. Infak atau hal-hal yang disyariatkan. Ya. Misalnya ngasih fakir miskin yang cuma butuh mungkin 50.000 atau 100.000, terus sampean tiba-tiba ngasih 50 juta. Ini israf. Berlebihan. Ya. Masih banyak yang lebih butuh juga gitu. Bisa bagi-bagi 50 fakir miskin. Ini satu fakir 50 juta. Diliput di YouTube kemudian. Atau membuat masjid dari emas. Kan ada ya. Yang gak usah kita sebut di mana. Ada. Masjid dari emas. Bukan kubahnya doang. Masjidnya. Ini israf. Israf. Dan ini bahkan mewariskan kesombongan nantinya. Orang pun mau saja masjid itu sungkan, Pak. Lantainya emas. Sungkan. Ini yang dikhawatirkan jemaah. Orang malah justru bikin masjid untuk apa? Tafakhur. Dan ini tidak dikhawatirkan di antara tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda dekatnya kiamat. Ya begitu, Pak. Kemudian yang 9 yang terakhir, zalimun, orang-orang yang berbuat zalim.
Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kerusakan. Maka sifat merusak dan zalim, baik merusak diri, self destruction, atau merusak pihak lain, itu termasuk pihak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari kumpulan jemaah sekalian kita kumpulkan, walaupun sebagiannya satu sama lain ada yang sama. Yang pertama tadi orang yang mu'tad, yaitu mu'tadi, orang yang memberikan mudarat kepada orang lain, itu tidak disukai Allah. Yang kedua, orang yang khawan athim, yang mengambil hak manusia maupun harta mereka secara zalim, itu juga tidak disukai Allah. Yang ketiga, mukhtal fakhur, sama seperti orang yang sombong. Yang keempat, orang yang berkhianat. Yang kelima, orang yang berbangga, dalam artian bangga dan sombong. Yang keenam, orang-orang yang membuat kerusakan. Yang ketujuh, orang-orang yang sombong. Yang kedelapan, orang-orang yang berlebihan dalam spending harta. Dan tadi 8 ya, yang ke-9 adalah orang-orang yang berbuat zalim. Nah, jadi zalim itu bagaimanapun dibenci oleh Allah, dan kezaliman akan mewariskan kegelapan di hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Yaitu materi yang kita sampaikan saat ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada pertanyaan Pak ya? Di mana Pak? Oh ya, silakan, monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama adalah tadi Pak Ustaz menyebutkan bahwa kita berdakwah tidak boleh menggunakan nada yang bersifat religius. Nada yang bersifat religius tadi. Karena itu adalah perbuatannya Nasrani sama Yahudi. Maksud saya bukan nada, bukan sebatas nada Pak, apa ya? Musik, maksud saya musik. Iya. Pertanyaan saya Pak Ustaz, tadi bahwa kita berdakwah itu dengan membaca Quran dan zikir. Pertanyaan saya, kalau orang membaca Quran dengan lagam Jawa, dengan lagam Sunda dan segala macam, niatnya adalah untuk berdakwah di lokal tersebut, itu hukumnya seperti apa? Dan bagaimana sih nada yang syar'i itu dalam membaca Quran? Yang kedua adalah satu lupa, nanti saya lupa soalnya. Satu dulu Pak, nanti saya lupa. Kalau kedua nanti satunya saya lupa, terus keduanya juga lupa gitu biasanya. Jadi satu dulu, nanti abisnya. Soal nada ini lebih spesifik ke baca Quran aja Pak ya. Bolehkah kita membaca Al-Quran dengan langgam Jawa? Ya. Adapun kalau dengan membaca yang lainnya dengan langgam Jawa, itu masalah lain, bukan dakwah. Tapi ini membaca Al-Quran. Soal baca Al-Quran itu kan ibadah, ya, dan untuk masalah langgam, jadi pertama-tama kita usahakan bagaimana agar Al-Quran ini dikenal sebagai ayat Allah Ta'ala dengan bahasa Arab, ya, itu pertama, karena ini dari Allah Ta'ala, ini wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, pendekatan kepada masyarakat itu termasuk ibadah. Nah, karena ini ibadah, kita lihat contohnya dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pada asal dalam berdakwah itu tidak mengikuti selera pasar, tetapi beliau punya prinsip alaihissalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal nada kadang-kadang nisbi, relatif, ya. Ada yang orang melihat ini langgam Jawa, padahal enggak. Ada yang memang sengaja dia berlanggamkan langgam Jawa, padahal itu benar-benar mirip dengan lagu-lagu apa? Saya nggak tahu lagu Jawa kayak gimana, tapi kayak gitulah pokoknya. Ya, kayak wayang-wayang gitu. Nah, kalau dia sengaja seperti itu, maka ini tidak boleh, cuma nggak boleh. Kenapa? Karena tidaklah seseorang sengaja membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, melainkan dia menyerupai karena mengawali dari apa? Dari nada lagu-lagu Jawa, dan ini nggak boleh. Coba sekarang kalau misal diperbolehkan, karena kan sebelum mungkin tradisinya suka dengar apa sih yang wayang-wayang itu, yang biasa di radio-radio Jawa itu,
ya, nadanya tuh ya. Saya nggak tahu namanya Pak. Ya pokoknya begitulah ya itu. Saya soalnya pernah dengar waktu di sawah ada mbah-mbah nyetel radio kayak gitu. Isinya tuh nenek-nenek lagi merintih langgam Jawa itu. Nah kalau pakai yang sering dengar itu kemudian mengaplikasikan nih ke Al-Quran nggak boleh Pak. Cuma kalau orang tua, maksudnya orang tua mungkin karena udah lama ya, mungkin dimaafkan. Nah, adapun kalau udah generasi sekarang, pikir haram mutlak. Kenapa? Karena nggak ada alasan dia harus belajar bagaimana irama yang sesuai, compatible, sesuai relevan dengan Al-Quran, kearabannya. Kalau misalnya hal ini dibolehkan jemaah, nanti masing-masing akan mengklaim punya langgam tersendiri. Jangankan ke langgam Jawa, kita kalau ke Sudan, kita akan dapatkan banyak imam di sana pakai nada yang persis plek langgam Jawa. Coba aja bisa dicari di YouTube. Entah apa keywordnya apa, tapi setahu saya di sana tuh banyak sekali. Dan mereka nggak memaksudkan apa? Nggak memaksudkan melanggamkan Jawa, nggak maksud gitu. Nature-nya mereka kayak gitu mungkin. Jadi kesana gitu. Kayak misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Model kayak gitulah. Ini masih mending, ini masih agak kearapan sedikit ya. Enggak ada yang lebih kejawen lagi gitu. Yang enggak sengaja seperti itu mudah-mudahan Allah maafkan insyaallah ya. Apalagi tajwidnya juga bagus. Tapi kalau disengaja sekarang untuk membuat orang-orang itu mengingat. Coba sekarang kalau misalnya imam pakai langgam Jawa plek sengaja Pak. Sampai yang orang Jawa mesti inget kampung, inget Mbah Putri, inget Mbah Kakung, inget Jaipongan, inget ini dan seterusnya. Bukan inget Al-Quran. Ini yang berbahaya, nggak boleh seperti itu. Lalu bagaimana nada yang proporsional? Nada yang proporsional adalah nada yang sealaminya aja kita baca sesuai dengan bagaimana para imam-imam orang-orang Arab membacanya. Begitu Pak. Ini pun dengan catatan Pak, sebenarnya ada yang namanya maqamat. Ada maqamat misalnya Rast, Soba, Sika, Nahawan, Hijaz dan beberapa lainnya, Ajam, Jaharkah dan seterusnya. Ada beberapa maqamat. Bahkan makomat yang jumlahnya 6 atau 7 itu dengan beragam cabangnya pada asalnya nggak ada Pak. Itu kan asalnya dari notes do re mi fa sol la si do. Ya di aransemen gimana caranya? Ya. Tapi apakah boleh kita pakai itu? Kalau kita nggak belajar, maksudnya cuma niru para imam nggak masalah. Tapi kalau kita sengaja belajar, sebagian beberapa majelis itu belajar tuh. Ayo kita baca maqam Ras misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu seperti imam tadi kan pakai maqam Ras. Entah ya kalau misalnya lepas itu aja nggak masalah. Kita lihat Syekh Sudais, Syekh Suraim, Syekh Ali Al-Hadzaifi di Madinah. Dan beberapa masyayikh qurra di Makkah, Madinah, Haramain, rata-rata mereka pakai maqam Ras. Dan seluruh imam Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semuanya pakai maqamat semuanya. Baik. Apakah boleh kita pakai itu? Ini mereka boleh. Tapi mempelajari khusus, mempelajari nada-nada Indonesia. Nanti pas saat ini tingginya berapa ini dan seterusnya. Itu nggak boleh. Gimana Pak? Bisa paham nggak Pak di sini Pak? Artinya jemaah, jangan fokus di nada dalam bacaan Quran. Lepas aja semampu kita. Kalau fokus di nada sampai mempelajari berapa ininya, kemudian melanggar kaidah-kaidah tajwid, ini haram jadinya. Ya, apalagi langgam Jawa nggak tahu gimana cara ininya. Tapi kalau nggak sengaja ada mirip-mirip Jawa, tapi nggak sengaja gitu, kalau emang keceplosan karena dulu penyanyi misalnya, ya itu moga dimaafkan. Seperti itu Pak. Ya. Yang kedua Pak, silakan. Yang kedua mengenai utang piutang tadi Ustaz.
Silakan. Yang memberi hutang punya hak untuk menagih pertama kali Ustaz ya, disebutkan. Yang gimana Pak? Yang mana? Yang memberi hutang. Yang memberi hutang Punya hak untuk punya hak menagih. menagih pada waktunya, ya. Nah, apakah kita boleh menagih seterusnya atau cukup sekali aja? Karena kita tahu bahwa kalau masalah ada hadis yang katakan bahwa kalau seandainya hutang itu tidak terbayar mulai dari janjinya dia, maka kita akan mendapatkan seperti infak tiap hari sebesar nilai yang dihutangkan itu. Ya Pak, jazakallah khair. Jadi begini, ada hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Nah, di antara bentuk menolong saudara kita agar tidak berbuat zalim adalah kita menagihnya di setiap waktu yang dijanjikan. Kalau misalnya dijanji tiap bulan, tiap awal bulan tanggal 1 insya Allah bayar. Nah, bulan depan tanggal 1 kita tagih nih. Afwan belum bisa nih. Ya udah, bulan depannya lagi tanggal 1 kita tagih lagi karena sesuai dengan janjinya dia. Kita tagih terus, Pak. Kenapa kita tagih terus? Karena ini hak kita. Kalau dia nggak bayar, berarti dia zalim. Maksudnya kalau dia nggak bayar dan dia mampu, dia zalim. Nah, kita tolong supaya dia nggak berbuat zalim dengan cara apa? Dengan cara kita tagih. Itu kalau kita tidak memaafkan hutangnya. Jadi terus tagih nggak apa-apa. Tapi pada waktu yang memang dijanjikan, Pak. Jangan nagih tiap hari. Itu malah bikin orang empet. Ntar tembak-tembakan jadinya. Tagih pada waktunya. Mau yang lebih bagus lagi, dimaafkan. Dalam hadis Nabi SAW, ada seorang pedagang grosiran, distributor lah gitu bahasanya, tajir distributor. Dia punya gulam ini pesuruh yang disuruh untuk naruh barang, disuruh mencatat pemasukan pengeluaran. Punya gulam disebutnya gulam. Kemudian dibilang ke gulam itu, coba cek siapa-siapa aja pedagang-pedagang kecil yang ngambil barang di kita dan sampai sekarang belum bisa bayar. Itu mereka udah hapus aja hutangnya. Takhallaf la'allallaha yatakhallaf 'anna. Semoga Allah Ta'ala juga akan membebaskan dosa-dosa kita. Maka kata Rasulullah SAW, maka Allah pun menghapus dosa-dosa pedagang distributor ini. Artinya kalau kita misalnya kita maafkan, Pak, karena kita melihat dia memang enggak mampu, kita maafkan, maka senilai sedekah. Dan bukan hanya senilai sedekah saja pahalanya, tetapi akan Allah ampuni dosa-dosanya dengan itu. Jadi bukan hanya dapat pahala aja, dosa terhapuskan biiznillah taala. Mungkin bisa jadi dosa besar dihapuskan. Ya, tapi itu kepada pihak yang memang dia nggak mampu untuk membayar. Adapun kalau misalnya dia mampu membayar, tapi ngaret, ini kalau kita ini tuman loh, bahasanya tuman ya, Pak. Kebiasaan buruk nanti dia kayak gitu lagi gitu. Jadi sesuai bagaimana konteks orangnya gitu, Pak. Ya kalau memang dia mampu, kita tagih. Walaupun bulan depan tagih lagi. Dia mampu nih, bulan depan tagih lagi. Tapi yang lebih afdol adalah dimaafkan, kecuali kalau misalnya dia dimaafkan dia bakal ngutang-ngutang lagi, maka ini harus dikasih sedikit pelajaran atau pendidikan lah gitu. Begitu, Pak ya. Saya pikir cukup sampai sini, Pak ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Masalah ini, Pak. Silakan. Misalnya kita mendapatkan satu rezeki ya. Dibilanglah rezeki keuangan. Ya. Kita keluarkan zakatnya. Ya. Kita keluarkan zakatnya sesuai dengan aturan ketentuannya. Terus yang asli bersihnya itu kita simpan. Versinya, bersihnya. Setelah keluarkan zakatnya, sisanya itu kita simpan untuk kebutuhan kita, keluarga dan untuk sekolah anak. Iya. Apakah setelah 1 tahun lagi dikenakan lagi zakatnya? Dikumpulkan semuanya, nominalkan berapa, kalau sampai nisab kena lagi, Pak. Dikumpulkan ketika tahun berikutnya di tanggal yang sama secara hijriah,
dikumpulkan semuanya, walaupun ada uang tabungan yang nanti dipersiapkan buat SPP misalnya, tapi masih berupa atau liquid cair uang ini. Nah, itu semua dikumpulkan berapa yang Bapak punya di ini nanti. Kita tetap mendapatkan zakat. Tetap kena 2,5%. Adapun kalau nanti misalnya Bapak bayar pajak, bahkan bayar pajaknya ini nominalnya lebih besar daripada zakat misalnya, tetap belum menunaikan zakat. Ini cuma maklumat saja. Karena bayar pajak dengan zakat beda. Zakat itu harus ke mustahik, orang yang berhak. Bayar pajak itu kan nggak ke mustahik. Itu hanya menunaikan kewajiban negara saja. Gitu. Ini contoh aja ya, begitu Pak. Walaupun itu semacam kebutuhan kita aja termasuk. Kalau kebutuhan Bapak dan semua yang harta Bapak punya sekarang berupa emas, perak ataupun uang, walaupun rencananya nanti bulan depan nih bakal buat SPP, buat bayar daftar ulang, daftar ini, tetap itu harta yang sedang dipunya dari emas dan perak atau uang, maka tetap kena Pak, 2,5% dari seluruhnya, begitu. Iya, ya, insya Allah berkah lah, insya Allah Pak, tetap berkah insya Allah. Saya pikir sekali dia berarti sudah bersih gitu. Itu bayar zakatnya seluruhnya. Sudah bersih, ya. Ya, ini persepsi saya. Jadi itu sudah bersih. Ya. Kemudian Kalau kita dapat melalui rezeki yang lain baru bayar zakat lagi. oh enggak gitu Pak. Enggak begitu. Tahun depannya kalau masih ada itu semua harta itu tetap kena. Tetap kena Pak. Walaupun itu untuk kebutuhan. Iya, karena ini harta berupa emas atau perak. Ya, kecuali kalau Bapak jadikan harta itu bukan emas dan perak atau bukan uang bayaran, melainkan Bapak jadikan, konversikan menjadi bangku misalnya. Enggak. Kecuali bangku itu buat jualan, nah ini baru kena lagi itu. Gitu Pak. Nah, seperti itu. Soalnya pernah saya dengar dari maaf aja Pak. Ya. Bukan tempat kita. Saya dengar penjelasan yang begitu. Jadi katanya kalau kita sudah bayarkan zakatnya, kalau sebatas jumlahnya itu untuk kebutuhan kita 1 tahun ke depan, itu tidak dikenai lagi zakatnya. Itu pernah saya ngerti. Saya tahu dulu. Sebenarnya semua tergantung apakah nominal yang tersimpan ketika itu sampai nisab atau enggak, itu aja. Itu takarannya, timbangannya, barometernya, sampai nisab atau enggak. Nisab mungkin kalau zaman sekarang 60-an juta gitu loh. Sekitar 60-an juta. Ya update aja. Kayak misalnya nih Bapak nih hari ini nih akhir Syawal. Misalnya akhir Syawal 29 Syawal nih Bapak menunaikan zakat dengan kondisi harta sekarang. Misalnya Bapak punya sekarang harta di semuanya dari tabungan, tersimpan di lemari dan seterusnya semua 100 juta. Berarti bagi 2,5% berarti berapa? 2,5 juta kan? Oke, 2,5 juta kan? Kasih ke fakir miskin. Nah, kemudian ternyata dalam 1 tahun ini dari Syawal tahun depan Hijriah, Syawal akhir masih ada nih harta yang sekarang dan nambah lagi harta berikutnya jadi 200 juta. Misalnya, maka 200 juta itu semuanya dibagi 2,5 juta. 2,5%, berarti 5 juta. Begitu Pak. Jadi enggak melihat ini kan harta waktu itu udah dizakatin. Enggak. Pokoknya yang kita miliki ketika sampai haulnya ketika itu dari harta emas, perak ataupun komoditi perdagangan yang berkembang menjadi duit itu kena semua. Begitu Pak. Iya Pak. Iya. Ya, saya kira cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.